Selamat pagi untuk kita semua. Terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada saya. Pertama-tama, saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama lengkap saya Yovanti Wihameo. NPM saya 20 204 127. Kelas 2024E, Prodi S1 Kebidanan. Pada kesempatan ini, saya akan menganalisis sebuah kasus yang terjadi di Manggarai Timur, tepatnya di Borong, Golong Toung. Sebelum menganalisis isinya, mari kita sama-sama menyimak videonya. Seorang suami di Kampung Ngolotoung, Kelurahan Ranaloba, Kecamatan Borong, tewas diduga dihabisi oleh istrinya pada Kamis malam, 12 Desember 2024. Ketika dikonfirmasi pos-kupang.com pada Jumat, 13 Desember 2024, Kapolres Manggarai Timur, AKBP Suryanto membenarkan informasi itu. Diketahui, pelaku berinisial MS, usia 38 tahun, sementara korban adalah suaminya yang bernama Yohanes Burvolmon, usia 47 tahun. Kapolres Suryanto mengatakan, pasca membunuh suaminya, pelaku datang mengamankan dirinya di SPKT Polres Manggarai Timur sekitar pukul 20 WITA. Menindaklanjuti pengakuan pelaku, piket SPKT Polres Manggarai Timur langsung menuju lokasi kejadian dan mendapati korban tertelungkup tidak sadarkan diri di halaman rumah dengan berlumuran darah. Mendapati hal itu, korban pun langsung dibawa ke RSUD Manggarai Timur di Lehong, Kecamatan Borong, untuk dilakukan penanganan medis. Setelah tiba di rumah sakit, kondisi korban yang masih tidak sadarkan diri langsung menerima pertolongan dan penanganan medis. Namun karena parahnya luka yang ia alami, korban pun menghembuskan napas terakhirnya di UGD RSUD Manggarai Timur pada pukul 23.55 WITA. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. MS dilaporkan sebelumnya mengalami kekerasan dari suaminya. Hal ini menunjukkan adanya pola kekerasan dalam rumah tangga yang tidak terselesaikan. Kekerasan semacam ini seringkali tidak dilaporkan karena norma budaya, tekanan sosial, atau ketergantungan ekonomi. Akumulasi trauma dan emosional bisa menjadi pemicu tindakan agresif seperti yang terjadi. Yang kedua, dinamika relasi kuasa. Posisi MS yang sebelumnya menjadi korban kekerasan mengidentifikasi adanya ketidakseimbangan kekuatan dalam hubungan. Namun, pada malam kejadian, situasi ini berbalik ketika Yohanes menyerang, MS melawan untuk membela diri, tetapi tindakannya melampaui batas pembelaan diri. Yang ketiga, dampak tersebut dipengaruhi oleh alkohol. Yohanes diduga dalam keadaan mabuk saat kejadian. Alkohol sering menjadi faktor pemicu konflik karena mengurangi kontrol diri dan meningkatkan agresi. Ini mungkin memperburuk situasi yang sudah tegang. Yang keempat, faktor psikologis. MS mungkin mengalami tekanan psikologis dari bertahun-tahun hidup dalam hubungan. Saat ini,
dihadapkan pada ancaman langsung. Responnya adalah menyerang balik yang mengarah pada kekerasan fatal. Yang kelima, aspek hukum. MS dijerat dengan pasal 354 ayat 2 KUHP tentang penganiayaan berat yang menyebabkan kematian dengan ancaman hukuman hingga 10 tahun. Namun, fakta bahwa dia mungkin bertindak dalam keadaan tertekan atau membela diri harus menjadi pertimbangan dalam proses hukum. Yang keenam, implikasi sosial. Kasus ini mencerminkan perlunya pendekatan lebih efektif dalam menangani KDRT di masyarakat. Edukasi tentang hak-hak korban, fasilitas pengaduan, dan pendampingan psikologis harus diperkuat untuk mencegah terjadi serupa. Yang kedelapan, pelajaran yang bisa dipetik dari kasus tersebut adalah kekerasan tidak pernah menjadi solusi dalam hubungan rumah tangga. Interaksi dini, baik dari pihak keluarga, masyarakat, maupun pihak berwenang sangat penting. Perlunya peran aktif masyarakat dalam memberikan dukungan kepada korban KDRT dan mendorong penyelesaian konflik secara dinamis. Mengaitkan kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT dengan Pancasila, kita dapat menganalisisnya dari sudut pandang masing-masing sila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Tindakan kekerasan, apalagi hingga menghilangkan nyawa, bertentangan dengan nilai-nilai agama dan kepercayaan yang mengajarkan kasih sayang, penghormatan, serta larangan membunuh. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kekerasan terhadap pasangan tidak menunjukkan sikap beradab atau menghormati nilai kemanusiaan. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Dalam konteks ini, kasus tersebut mencederai nilai persatuan keluarga yang merupakan salah satu fondasi utama dalam masyarakat Indonesia. Kekerasan semacam ini dapat menciptakan dampak sosial yang merusak hubungan antara warga di komunitas setempat. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kasus ini menunjukkan pentingnya penyelesaian konflik secara damai melalui komunikasi dan musyawarah, bukan dengan kekerasan. Dalam kehidupan berkeluarga, prinsip dialog dan pengambilan keputusan bersama sangat penting untuk menghindari konflik yang berujung pada tragedi seperti ini. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kekerasan dalam rumah tangga melanggar prinsip keadilan sosial. Hukum harus ditegaskan dengan adil terhadap perilaku untuk memastikan keadilan bagi korban dan memberikan pelajaran bagi masyarakat bahwa tindakan kekerasan tidak dapat dibenarkan. Jadi, kesimpulan, kasus ini menunjukkan pelanggaran terhadap semua sila Pancasila. Hal ini menjadi pengingat akan pentingnya pendidikan moral, penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta upaya penegakan hukum yang tegas. Sekian dan terima kasih.